guys, how are you going? Welcome to my YouTube channel, Juju Aimee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mengenal asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM merupakan bagian dari asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional bagi siswa di jenjang dasar hingga menengah. Di sini kita akan ulas apa itu AKM dan AN beserta konsep, komponen hingga bentuk soalnya. Apa itu AKM? AKM adalah salah satu penilaian yang merupakan bagian dari asesmen nasional atau AN. Tujuan utamanya untuk mengukur kemampuan kognitif melalui dua jenis literasi, yaitu literasi membaca dan numerasi. Mari bersama dulu kita mengenal asesmen nasional. Asesmen nasional lebih luas daripada AKM. Dilansir dari artikel Arif Rizka Nurcahyo di Akademia Edu, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dari jenjang dasar hingga menengah. Penilaian mutu satuan pendidikan ini didasarkan pada hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. 3 penilaian dalam asesmen nasional yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi dasar terkait literasi membaca dan numerasi siswa. Kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. AKM sendiri bertujuan untuk menilai pengembangan kemampuan dan karakter siswa di sekolah. AKM merupakan alat ukur komprehensif yang dapat memetakan kualitas pendidikan di Indonesia dengan adanya keterampilan minimal. AKM diinisiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan informasi terkait hasil belajar dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, AKM penting diterapkan di sekolah negeri maupun swasta. Konsep dari AKM adalah menilai unsur kognitif siswa berdasarkan 2 kompetensi, yaitu kemampuan literasi membaca dan numerasi. 2 hal ini penting digunakan dalam partisipasi mereka dalam hidup bermasyarakat. 2 kompetensi ini berkaitan dengan kecakapan berpikir logis sistematis, kemampuan bernalar sesuai konsep, dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Kompetensi yang pertama adalah literasi. Asesmen terkait literasi membaca adalah penilaian dengan menggunakan berbagai jenis teks yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Kompetensi kedua adalah numerasi. Asesmen numerasi adalah penilaian terkait dengan angka. Asesmen ini dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Setelah mengenal konsep AKM yang dibagi menjadi kompetensi literasi dan numerasi, Anda juga harus tahu apa saja komponen AKM. Komponen AKM ada 3, yaitu konten, konteks, dan tingkat kognitif. Konten adalah topik yang digunakan sebagai acuan pada saat AKM. Yang termasuk dalam konten adalah teks informasi yang berupa wawasan dan ilmu pengetahuan ilmiah, serta teks fiksi untuk memberikan pengalaman yang bersifat cerita. Konteks adalah aspek dari situasi yang digunakan untuk konten. Konteks ini berkaitan dengan personal, kepentingan diri, sosial budaya, kepentingan antar lingkungan masyarakat, budaya, dan saintifik, serta aktivitas yang dilakukan maupun belum dilakukan. Tingkat kognitif adalah proses berpikir siswa untuk menyelesaikan soal. Dalam hal ini, siswa dituntut bisa menemukan informasi dengan mengakses dan menemukan informasi dari berbagai sumber.
Selain itu, siswa juga dituntut untuk menginterpretasi dan mengintegrasi informasi, baik tersirat ataupun tersurat, untuk menghasilkan kesimpulan serta melakukan evaluasi, refleksi, dan mengaitkan isi teks dengan hal nyata di luar teks. Siapa yang harus mengikuti AKM? Asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Masing-masing akan diikuti peserta yang berbeda. AKM akan diikuti oleh peserta didik kelas 5 di jenjang SD ataupun MI, kelas 8 di jenjang SMP atau MTS, dan kelas 11 di jenjang SMA atau MA, serta siswa kejar paket A, B, dan C. AKM dilaksanakan 2 hari, pertama untuk tes literasi dan kedua untuk tes numerasi. Sedangkan survei karakter akan diikuti siswa dan guru, sementara survei lingkungan belajar akan diikuti kepala satuan pendidikan. Mari kita ke bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM dibedakan menjadi 5, dilansir dari buku Super Sukses AKM SMPMTS kelas 8, berikut 5 bentuk soal AKM. Pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda, siswa hanya menjawab salah satu pilihan yang sesuai dengan pertanyaan. Persentase soal ini sebesar 20%. Pilihan ganda kompleks. Dalam soal pilihan ganda kompleks, siswa bisa memilih jawaban lebih dari satu yang sesuai dengan pertanyaan. Persentase soal ini sebesar 60%. Menjodohkan. Siswa menjodohkan titik satu ke titik lain dengan garis yang merupakan pasangan dari jawaban dan pertanyaan. Persentase soal ini sebesar 10%. Isian singkat. Siswa diminta menjawab singkat pertanyaan dengan kata atau bilangan. Persentase soal ini sebesar 5%. Yang terakhir adalah soal uraian. Siswa harus menjawab pertanyaan dengan kalimat-kalimat. Persentase soal ini sebesar 5%. Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal yang merupakan bagian dari asesmen nasional. AKM memiliki konsep menilai 2 kompetensi, yaitu literasi dan numerasi dengan berbagai bentuk soal.